Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon untuk memimpin berdoa. Ketua kelasnya Mas Kadek ya? Oh, baru izin paskib. Oke. Mungkin ada wakilnya? Oh ya, silakan. Baik, Mas, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa supaya semua dari masing-masing Amin. Terima kasih kepada wakil ketua yang telah memimpin berdoa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Lumayan Banyak, karena seharusnya di sini kelas 11-6 ada 36 siswa ya. Ini pada kemana teman-temannya? Ada yang paskib, OSIS. ada yang OSIS. Oke. Apakah ada yang sakit? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tanah Airku. Mohon kepada anak-anakku kelas 11-6 untuk berdiri sejenak. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, mudah-mudahan melalui lagu Tanah Airku tadi menambahkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Ya, kita akan coba lihat kanan kiri kita, karena tadi habis istirahat ya, apakah ada sampah di kanan kiri kita? Oke, kalau ada di laci mungkin bisa dibuang terlebih dahulu. Oke, tidak ada. Oh ada ya, silakan boleh dibuang ke tempat sampah dulu boleh. Kemudian meja kursinya minta tolong dirapikan. Moyang banget sih. Ya, silakan. Benar, boleh. Oke, sudah. Kita mulai ya. Ya. Pada kelas 10, beberapa waktu yang lalu, kalian sudah belajar mengenai kelas 10, terakhir kita belajar mengenai uang. Bank uang. Bank, lembaga keuangan bank. Terus pembayaran. Ya, ada pembayaran. Nah, pada materi lembaga keuangan bank, itu apa saja contohnya? Bank dulu. Ada bank syariah, ada bank umum, ada bank sentral. Ya. Kemudian bank umum, itu contohnya apa saja? BRI, selain BRI, apa mas? BCA, kemudian BNI, ada Mandiri. Nah, ternyata BNI, BRI, Mandiri itu termasuk dalam kategori badan usaha milik siapa? Milik negara. Tadi kalau yang disebutkan Mas
Mas siapa tadi namanya? Mas Niko. Yang disebutkan Mas Niko tadi adalah BCA. Kalau BCA milik siapa kira-kira? Milik swasta apa negara? Milik swasta. Kalau yang negara, BNI, BRI. Sekarang kita akan coba melihat video. Bank apa ini Mas Mbak? Ya, Bank BNI. Nah, itu tadi video mengenai BNI. Di mana BNI itu merupakan salah satu bentuk dari BUMN, bank usaha, badan usaha milik negara. Yang BUMN tadi ada BRI, BNI, Mandiri. Nah, selain itu yang termasuk bank umum, tapi yang milik daerah, kira-kira apa? BP. Iya, BPD. BPD DIY itu termasuk dalam kategori BU miliknya siapa? BUMD. Badan usaha milik milik daerah. Contohnya adalah BPD DIY. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana kontribusi Bank BPD DIY. Kontribusinya terhadap UMKM. Nah, itu tadi Bank BPD DIY. Bank BPD DIY itu merupakan kategori badan usaha milik daerah. Kemudian untuk yang BNI, BRI, dan Mandiri ini termasuk dalam kategori milik negara. Nah, ternyata badan usaha itu tidak hanya lembaga keuangan bank saja. Tetapi coba kita lihat di atas kita ada lampu listrik. Lampu ini berasal dari tentu menggunakan energi listrik. Nah, kira-kira PT apa yang menghasilkan listrik? Oh ya, PLN. Oh, BNN. Iya, PLN. PLN itu termasuk badan usaha milik negara. Nah, selain PLN, kira-kira apa lagi? Ketika kita ingin pergi ke luar kota, agar lebih cepat kita naik kereta. Kalau kereta PT apa? Ya, KAI. Agar lebih cepat lagi naik pesawat. PT Garuda. Itu termasuk BUMN. Nah, kemudian BUMD, Mas Mbak, ternyata BUMD ini tidak hanya bank saja, tidak hanya BPD DIY. Coba kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, ada yang mengolah tebu menjadi gula. PT apa namanya?
Ya, Madukesmo. PT Madukesmo itu merupakan badan usaha milik daerah. Nah, pada link berikut ini kalian akan mendapatkan asesmen diagnostik non-kognitif terlebih dahulu. Nah, di situ akan muncul emoticon. Nah, silakan untuk dipilih sesuai dengan perasaan kalian. Kemudian ada pertanyaan cara belajar kalian di rumah seperti apa. Kemudian juga pembelajaran di kelas, pembelajaran di sekolah yang kalian harapkan itu yang seperti apa. Nah, setelah asesmen diagnostik non-kognitif, di sini anak-anakku akan menemukan halaman asesmen diagnostik kognitif. Nah, di situ silahkan menguraikan sesuai dengan pendapatnya, seberapa penting badan usaha bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah sudah mengisikan asesmen diagnostik semuanya ya? Oke, nah sekarang ada yang bisa menyampaikan pendapatnya mengapa badan usaha itu penting? Mbak Sita mau menyampaikan? Oh ya, boleh silakan Mbak. Nah, badan usaha itu apakah penting bagi kita? Iya, penting. Coba kita bayangkan kalau tidak ada listrik, kalau tidak ada PT PLN yang memproduksi listrik, akan jadi seperti apa kita? Ya. HP apakah bisa diakses? Tidak, karena HP butuh di cas. Laptop apakah bisa dipakai? Tidak, karena laptop juga butuh di cas. Sehingga badan usaha itu memiliki peran yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar mengenai badan usaha. Badan usaha yang akan kita pelajari adalah badan usaha milik negara dan milik daerah, atau biasa disingkat dengan BUMN dan BUMD. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk badan usaha. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis kinerja salah satu badan usaha milik negara atau milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang silahkan kita akan berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 anak. Kelompoknya bebas saja ya. Oke, silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Ini sudah dapat kelompok ya Mas ya? Ini anggotanya siapa aja Mbak? Ya, sudah bertiga. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar LKPD ya. Nah, di lembar LKPD ini silakan kalian menuliskan nama anggota kelompok. Kemudian pada halaman pertama, nomor pertama di sini kalian menyebutkan pengertian BUMN dan BUMD. Kemudian yang nomor 2 ini silakan dihubungkan sesuai dengan kategorinya, termasuk jenis yang mana. Ada kesulitan ya.
Kemudian untuk yang nomor 3, belakangnya ya, di situ kalian silahkan memilih salah satu. Boleh BUMN atau BUMD, salah satu badan usaha yang mana itu boleh. Untuk melakukan analisis kinerja badan usaha tersebut. Oke, ini kalian memilih badan usaha apa? BPD. Bank BPD Jogja. Kalau BPD Jogja berarti termasuk kategori BUMN atau BUMD? BUMD. Ya, ini nanti mau dibuat tulisan boleh, audio atau video boleh. Audio, oke. Dan usaha apa yang dipilih bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan teman-temannya. Nah, kemudian untuk pengumpulan karyanya, Mas Mbak, bisa dalam bentuk tulisan, boleh. Dalam bentuk rekaman suara, boleh. Atau dalam bentuk video. Berarti kayak gini kan? Ya. Dalam bentuk video juga boleh. Atau mind map. Kita mencari template di Canva atau PowerPoint itu juga boleh. Ya, BUMD ya. Usaha apa ya? Pangan nasional gitu. Pangan nasional. Untuk pengumpulan hasil diskusi bisa melakukan scan barcode ini ya, atau barcode yang ada di LKPD kalian, di lembar LKPD. Oke, apakah di sini sudah mengirimkan hasil diskusinya? Oke, sudah semua ya. Oke, nah selanjutnya kita akan presentasikan ke depan. Kira-kira kelompok yang mana yang ingin presentasi? Boleh 1 atau 2 kelompok, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya mengenal dulu. Saya Fidina Maji. Saya Diandra. Saya Niko. Cara yang bisa digunakan PDAM yaitu menjamin kualitas air bersih, menyediakan layanan keluhan dan pengaduan pelanggan via WhatsApp, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak. Aku bertanya, masukan yang diperoleh dari PDAM kepada kas daerah dipakai untuk apa? Ya, jawabannya kas daerah dipakai untuk membiayai layanan publik, pembangunan daerah, program sosial dan lain-lain. Ada lagi? Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, tidak ada? Tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, Terima kasih kepada Mas Yafi, Mas Niko, dan Mas Diandra tadi yang telah mempresentasikan salah satu jenis BUMD. Tadi yang dipilih adalah PDAM Tirtomarto. Ya, nah ternyata PDAM Tirtomarto tadi merekrut karyawan sejumlah berapa Mas tadi? 838. Oh, banyak sekali ya, 800-an. Kemudian hasil keuntungan yang diperoleh dari PDAM Tirtomarto diserahkan kepada siapa Mas? Kepada kas negara atau kas daerah? Iya, diserahkan kepada kas daerah karena miliknya daerah. Jadi nanti hasilnya itu akan disetorkan kepada kas daerah. Oke, untuk PDAM Tirtomarto apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kemudian dipersilahkan untuk presentasi. Boleh satu lagi mungkin? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akan coba bermain game.
Nah, silakan bisa melakukan scan barcode berikut untuk bermain game. Nah, di dalam game ini nanti akan ada 15 pertanyaan yang akan menguji kemampuan kalian tentang BUMN dan BUMD. Itu kode permainannya 745396. Oke, kita tunggu teman-teman kita dulu. Oke, sudah bisa masuk? Oke, Mas, Mbak, bisa kita mulai untuk gamenya? Oke, bisa ya. Tepuk tangan ya buat kita semua. Oke, kalian sudah berusaha. Tadi kalian mendapatkan 15 pertanyaan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Dari aktivitas pembelajaran yang telah kita lakukan pada siang hari ini, mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oh ya, silakan Mbak. Kesimpulan dari ahli pembelajaran yaitu BUMN dan BUMD memiliki peran penting bagi masyarakat yaitu kegiatan negara. Oh ya, oke, bagus sekali ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Julia. Mbak Junita. Oke, tepuk tangan buat Mbak Junita. Tadi Mbak Junita sudah menyampaikan kesimpulan bahwa ternyata badan usaha BUMN dan BUMD itu mampu membuka lapangan kerja. Terbukti dari banyaknya apa? Pegawai, banyaknya karyawan dari BUMN dan BUMD. Seperti yang sudah kalian analisis tadi. Oke, kesimpulan yang lainnya mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oh ya, silahkan Mas. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu BUMN berperan penting bagi kita karena telah menyediakan barang atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan pokok atau hajat hidup orang, misalnya PT KAI, Pertamina, dan PLN. Oh ya, oke. Dengan Mas siapa? Mas Hega. Mas Hega tadi sudah menyampaikan kesimpulan. Tepuk tangan buat Mas Hega. Tepat sekali ya tadi bahwa BUMN dan BUMD itu menghasilkan barang dan jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, yang berhubungan dengan kebutuhan pokok seperti apa tadi? Air, listrik, oke. Kemudian kendaraan, transportasi ya Mas ya, yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Oke, selanjutnya silakan kepada anak-anakku untuk mengisikan lembar refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi apakah sudah mengirimkan semuanya? Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada? Oke, kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau hari ini tadi kita sudah belajar BUMN dan BUMD. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai badan usaha milik swasta atau yang biasa disingkat dengan BUMS.
Oke, sebenarnya seperti apa BUMS akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anakku kelas 11-6 yang telah bersemangat untuk belajar pada siang hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua.